pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami'i masyayikhihi wa talamidhi wa talamidhi ila yaumil qiyamah. Nafa'anallahu bi ulumihim jami'a abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babu birril walidaini ba'da mautihima, utawi iki iku bab nerangno kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua ba'da mautihima ing dalem sawuse sedone alwalidain, yaitu bahwasannya kebaikan kita kepada orang tua, tuntutan kita untuk memperlakukan orang tua kita dengan baik, ini tidak hanya ketika mereka masih hidup bersama kita, bahkan ketika mereka sudah sowan ke Gusti Allah, sudah kembali ke rahmatullah, sudah sedo sampun sumare, maka kita selaku anak pun juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita ini berbuat baik ke orang tua ya sepanjang masa. Bahkan ketika kita nanti sudah meninggal pun kita juga harus meneruskan mengajari anak-anak kita untuk berbuat baik kepada kita dan juga kepada leluhur kita semua. Ben awak dhewe iki memang betul-betul jadi waladun sholih yad'ulah, menjadi generasi yang tetap menjadikan orang tua kita bisa merasakan manfaat pahala atas jerih payahnya mendidik kita. Piye carane ditungakno gitu ya. Lah ini ada hadis tentang bagaimana caranya kita ini berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Abdurrahmani ibnu Al-Ghasili qala. Ini fotokopinya terlewat sehingga cetak baru cuma 3 lembar saja. Akhbaroni Usaidun ibnu Ali ibni Ubaidin an abihi, saking abahnya Usaid bin Ali, annahu teman setuhune abihi, abinya Usaid bin Ali, iku sami'a mendengar sapa abihi, mendengar Aba Usaidin ing bapaknya Abu Usaid, mendengar yuhaditsu hale ngomongi sapa Abu Usaid, ngomongi al-qauma
ngomongi al qauma ing kaum, berarti dakwah ngandani masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Abu Usaid? Qala, berkata sapa Abu Usaid, kunna ono sapa kita, kata Sayyiduna Abu Usaid, ono iku indan nabi ing dalem sandingi Gusti Kanjeng Nabi. Suatu saat saya sedang bersama dengan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata sapa rajulun wong lanang, kemudian ada yang bertanya ke hadratur Rasul, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, hal bakia, hal ono to ono bakia tetep min birri abawaya saking ngepii wong tuwa loro ingsun apa syai'un swiji-wiji ba'da mautihima ing dalem sawuse sedone abawaya, abaru kang ngepii sapa ingsun huma ing abawaya. Wahai Rasulullah, apakah masih ada kewajibanku selaku anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Napa niku? Enten napa mboten? Terus bapak ibu kula niki sampun sumare. Ayah ibu saya sampun wafat. Ketika mereka sudah wafat, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada mereka? Apakah masih ada kebaikan yang harus saya lakukan? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, ya. Oh ya. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita ini selaku anak masih memiliki kewajiban untuk birrul walidain. Untuk apa? Birrul walidain. Khisalun arbaun, iku khisalun pira-pira pakerti arbaun kang papat, kata Rasulullah. Ada empat hal ya. Ada empat hal yang tetap harus kita lakukan walaupun orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama iku ad-du'a ndongakno lahuma maring abawain, mendoakan kedua orang tua, wal istighfaru lan jalukno sepuro lahuma maring abawain. Ini dihitung satu ya. Ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma dihitung satu ben pas papat ngono. Jadi kita ini ndongakno wong tuwa ya, ndongakno wong tuwa itu selama kita hidup. Wis orang tua sudah meninggal atau masih hidup, pokoknya awake dhewe urip, kita masih hidup harus mendoakan orang tua. Maka alhamdulillah kita ini diajari sejak kecil doa, yaitu doa Rabbi ghfirli ya, Rabbi ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diajari donga iku. Allahumma ghfirli dzunubi, lah monggo lah Rabbi ghfirli dzunubi, monggo. Kita diajari satu donga untuk minta ampun atas dosa-dosa kita ya. Kita ini kan banyak dosa, maka kemudian kita disuruh untuk istighfar. Maka dalam kandungan doa Rabbi ghfirli itu juga ada makna istighfar. Jadi ada makna istighfar, juga ada makna mendoakan orang tua. Mana? Rabbi ghfirli dzunubi wali walidayya, orang tua saya ya Allah. Ini kan juga ad-du'a lahuma, juga al-istighfaru lahuma. Tidak cukup dengan itu, tambahi warhamhuma. Ini kan juga ad-du'a lahuma. Warhamhuma, ya Allah jenengan rahmati bapak ibu kula kama rabbayani shaghira, layaknya mereka memperlakukan, mendidik, merawat, membesarkan saya, rambut aku ketika aku masih cilik. Lah ini maka tidak salah ada yang mengatakan bahwasanya dalam doa pendek ini Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ada tiga kandungan. Yang pertama adalah doa, donga. Ya awake dhewe ndongakno awake dhewe, terus ndongakno wong tua. Yang kemudian yang nomor dua adalah al-istighfar. Kita minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua. Yang ketiga dalam doa ini ada nilai, yaitu birrul walidain, yaitu berdasarkan tadi hal bagia min birri abawayya. Kanjeng Nabi, ada ndak birrul walidain yang harus saya lakukan ketika bapak ibu saya sudah mati? Kata Rasul,
ad-du'a ulahuma. Oleh ngono berarti ndongakno wong tua iku termasuk bagian dari birrul walidain. Jadi dalam doa singkat tadi ya ndongakno, ya istighfar untuk kedua orang tua, juga birrul walidain kita kepada bapak ibu kita. Luar biasa. Maka ayo sing istiqomah maca donga iku. Ayo sing istiqomah, mari salat. Setiap mari salat minimal sekali la rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi fili dunubi wali walidayya. Terus didongakno gitu ya. Ini yang pertama Mas, Mbak-mbak ya. Jangan lupa dongakno wong tuamu, dongakno wong tuamu. Ya dongakno ndak nunggu ulang tahun lah baru dongakno panjang umur, ayah, papa, ndak. Setiap hari, setiap saat. Wes ya. Wes, yang pertama tadi apa? Mendoakan, memintakan ampun kedua orang tua. Yang kedua, kata Hadratus Rasul, walaupun orang tuamu sudah meninggal, kamu punya kewajiban wa infadhu ahdihima. Wa infadhu ahdihima, yaitu melaksanakan janjine wong tua loro. Wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan janjinya kedua orang tua. Wal ahdu az-zimmatu wal khifdhu wa riayatul hurmah wal wa'di ya. Jadi namanya ahdihima itu adalah menjalankan, meneruskan apa yang menjadi tanggungan orang tuamu. Ya. Kadang-kali orang tua punya janji untuk ngapain. Nah ini kita selaku anak harus merealisasikan keinginan orang tua. Wa riayatul hurmah, dan menjaga kemuliaan orang tuamu. Orang tuamu biyen seperti apa? Dan mereka adalah orang terhormat karena faktor apa, sektor apa yang ditekuni, lanjutkan. Ya minimal dari sekian anak itu ono sing melanjutkan estafet perjuangan orang tua, estafet bagaimana orang tua kita ngono. Wal wa'd, janji. Jadi wong tuamu punya janji ke siapa belum terlaksana, maka kita harus melaksanakan. Maka anakku yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita ini selagi ditunggoni wong tua ya, ayo dilihat bagaimana orang tua kita, kebiasaan apa yang dimiliki orang tua kita, kemuliaan apa yang dimiliki orang tua kita, bagaimana masyarakat memandang orang tua kita, ayo dijogo. Maka sering saya katakan bahwasannya wong Jawa punya pepatah apa? Mikul dhuwur mendem jeruk. Derajat orang tua yang sudah tinggi, ayo diunggahno ngono. Bapak biyen pinter ngaji, yo kita jago anak yo kudu pinter ngaji. Jangan sampai terus ada statement biyen bapake manfaatin nang masyarakat iso ngaji, saiki anake gak ono sing iso. Naudzubillah. Jadi ya tentu kemanfaatan itu sektornya banyak ya. Ya sebisa mungkin kita ini tadi itulah filsafat umumnya begitu. Jadi mikul dhuwur ya, derajat orang tua diunggahno dan mendem jero. Lek ana kesalahan wong tua semakin dihilangkan. Barangkali bapak punya salah tadi ya, wa riayatul hurmah wal wa'd gitu ya, wal ahdu wadzimma, ini duwe tanggungan kita beresi. Makanya lek ngaji faraid ya, lek ngaji ilmu waris, tentu sebelum tirkah itu dibagi kan wasiat dijalankan. Ini bapak punya wasiat dilacak gitu ya, dijalankan. Utang, bapak punya hutang ke siapa, dijalankan dulu, jangan bagi warisan dulu. Kalau kata syuhada kan begitu ya, syuhada Allah ngajari kita ya, hutangnya diberesi, baik hutang kepada Allah berupa zakat, barangkali sudah wajib haji belum haji, kemudian hutang kepada sesama manusia dilunasi, baru ngono wasiate dijalankan ngono. Jadi urutannya kan tajhizul janazah, kemudian dain, kemudian wasiat, baru kalau masih ada sisanya, baru tirkahnya dibagi ke ahli waris. Ini wa infadhu ahdihima. Tapi bahasa hadis wa infadhu ahdihima ini lebih umum dibanding sekedar wasiat yang bersifat materi tadi. Jadi ayahmu punya uang 1 miliar, diwasiatkan sepertiganya untuk masjid, maka sepertiganya diberikan. Namanya al-wasiyah dalam kacamata fikih ini. Nah ini yang dimaksud ahdihima di sini tidak hanya wasiat yang bersifat materi tadi, bisa jadi non materi. Yaitu apa tadi?
wal khifdu, menjaga kehormatan orang tua, wa riayatul hurmat, derajat orang tua tetap dilindungi, wal wa'ad, yaitu janji orang tua dilaksanakan. Itu ya. Jadi ya kita harus mengenal betul wong tuane awake dhewe. Harus mengenal betul bagaimana orang tua kita, sosoknya seperti apa, perannya seperti apa. Lah nanti kalau kita ditinggal orang tua, kita melanjutkan. Maka tidak jarang orang tua itu sering ngomong, bapak iku ngene lah iso awakmu kok ngene lah gitu. Itu apa meneh dibekasi ngono ya, dipesani begitu, dijalankan. Yang ketiga, wa ikramu shadiqihima, yaitu memuliakan teman-temannya orang tua. Memuliakan teman-temannya orang tua. Harus kenal dengan bapak. Bapak iku koncone sapa wae ya. Bapak itu koncone sapa wae, ibu itu koncone sapa wae, ngono ya. Bahkan kalau Hadratur Rasul, justru teman-temannya Sayyidatuna Khadijah pun juga begitu. Jadi suami juga ngono, kenal dengan istrinya dengan betul. Teman-temannya yang baik-baik kepada istri pun walaupun sudah meninggal diberi hadiah sama Kanjeng Nabi, diberi hadiah. Kenapa ya? Karena wujud memuliakan Sayyidah Khadijah. Dari orang tua yang ngono. Orang tuamu berteman baik dengan Pak Fulan gitu ya. Maka ketika orang tua sudah meninggal, maka lek jare wong Jawa ojo sampai ke paten obor. Paten obor itu memang untuk istilah pernasapan ya. Ojo sampai kita tidak tahu ini saudara karena lama tidak silaturahim. Nah ini dengan teman juga begitu. Temannya orang tua, awak dia juga harus tetap nyambung. Jadi apa? Yang pertama mendoakan dan juga memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, melaksanakan janji-janji orang tua, menjaga kehormatannya, meneruskan perjuangannya. Yang ketiga, wa ikramu shadiqihima, teman-temannya orang tua dimuliakan, layaknya bapak memuliakan mereka. Yang keempat, wasilaturrahimi, menyambung tali persaudaraan. Allati rupane silaturrahim, la rahima kang ora ana hubungan kekerabatan iku maujud laka kedue sira illa min kibalihima, kecuali saking alwalidain. Yaitu apa? Jare wong Jawa mau, ojo sampai kepaten obor. Dulur-dulure wong tuane awake dhewe, saudara-saudara bapak ibu kita, baik dari jalur barangkali sesusuan, terus kemudian pernikahan, musyawarah, baik dari jalur hubungan darah, ngono ya. Jadi baik min jihatir radha'ah wa min jihatis sihriyah wa min jihatil wiladah, baik dari sisi susuan, ini bapak ibu tahu disusoni sapa ngono ya. Saudara susuan ini juga harus disambung. Atau dari jalur pernikahan, ayah ibumu tentu menikah, lagi kemudian dulure ibu iki ya sapa wae, dulure bapak ya sapa wae, ngono. Kemudian min jihatil wiladah gitu ya, dari jalur pernasapan, hubungan darah, lahiran, bapak duwe emak, duwe bapak meneh, kemudian saudara-saudara bapak ini siapa munggah gitu. Gitu ya. Maka kemarin atau nanti ketika bab silaturahim itu Sayyidina Umar pernah dawuhnya itu ta'allamu ansabakum, belajar pernasapan. Belajar pernasapan, kamu harus tahu siapa leluhurmu, siapa dulur-dulurmu. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, di antara sisi positif le awake dhewe tahu siapa dulur-dulur awake dhewe, barangkali di kemudian hari terjadi cekcok ngono ya. Kadang karena merasa dia saudara kita, akhirnya cekcok itu bisa berhenti. Kadang kita kena gak dulur ngono ono kata-kata gak dulur ngono. Berarti andai kan bukan saudaraku akan saya begini kan ngono. Berarti lek ngono ono sisi positif, mengetahui dia saudara kita apa? Bisa menahan emosi kita, bisa menahan kejelekan yang akan kita lakukan kepadanya ngono. Maka ayo hadis ini kita renungkan dalam hati ya, kita lakukan. Jadi ndongakno wong tuwa, memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, menjalankan janji-janji orang tua, pesan-pesannya bapak ngono ya, kehormatannya bapak, peran perjuangan bapak untuk agama luwe-luwe ngono ya. Lebih-lebih orang tua kita kalau memperjuangkan agama ngono ya, ayo dilanjutkan kita sebagai anak. Jangan sampai ke bapake
ngimami masjid, ini bapak tokoh masyarakat, kita justru menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah. Ayo kita ini bisa meninggikan derajat orang tua. Wa ikramu shadiqihim, ayo koncone wong tuane ayo didata ya. Sing sering nang omahe dhewe sapa, baik dengan orang tua kita ini siapa saja lah, ini ayo dimuliakan, baik ketika ayah ibu kita masih hidup maupun nanti setelah beliau meninggal. Wasilatur rahimi, sambung juga tali persaudaraan, allati la rahimalaka illa min kibalihima, yaitu saudara-saudara yang kita peroleh, kita bisa nyambung kepada mereka karena kita punya bapak dan ibu kita. Ngono ya. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan, maka kemudian kita ini menjadi anak yang menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tua. Dan sekali lagi, berbuat baik kepada orang tua ini tidak hanya dibatasi ketika orang tua masih hidup, bahkan ketika wong tua itu sudah meninggal pun kita juga masih punya kewajiban itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani hayyun samadun baq walahu kanafun waq subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya Allah al-aman al-aman ya jabbaru ya ghaffaru ya sattar khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya azizul la yudham ya qayyumu la yanam khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya dzan ni'matis sabighah wa ya dzal karamatiz zahirah ya dzal hujjatil balighah khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya qaimul la yazul wa ya alimul la yansa ya baqi la yafna khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya hayyu la yamut ya samadu la yad'am ya ghaniyyu la yaftakir khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya arham min kulli rahim ya a'lam min kulli alim ya ahkam min kulli hakim ya aqram min kulli karim ya a'dham min kulli adim ya aqdam min kulli qadim khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya man huwa fi sultanihi qawi ya man huwa fi dhatihi qawi ya man huwa fi 'izzihi latif ya man huwa fi lutfi syarif ya man huwa fi mulki ghani khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya man ilayhi yahrubul 'asun ya man 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun ya man ilayhi yalja'ul laji'un ya man ilayhi yafza'ul mudnibun khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya Allah as'aluka bi asma'ik ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya quddus ya ghayyur ya qayyum khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya sami' ya badi' ya rafi' ya wasi' ya hafid ya muqit ya mujib khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya khaliqan nur ya nuran nuri qabla kulli nur ya nuru ba'da kulli nur ya nuru fawqa kulli nur ya nuru kullun nur khallisna minal waba. Ya Allah al-aman birahmatika ya arhamar rahimin khallisna minal waba. Ya Allah al-aman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.